Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, binti Duelis Ramawati dan Siti Rohmati Solika, akan mempresentasikan bab tentang pengertian dan tujuan konsumsi. Topik pembahasan yang pertama pengertian konsumsi, yang kedua ciri-ciri kegiatan konsumsi, yang ketiga fungsi konsumsi, yang keempat faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan yang terakhir tujuan dari konsumsi. Pengertian konsumsi menurut para ahli. Yang pertama, Suherman Rosyidi. Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Yang kedua, menurut N. Gregory Mankiw, konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut dan layanan kesehatan. Yang terakhir, menurut Muhammad Abdul Halim, pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi, misalnya pakaian, sepatu, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, barang yang dikonsumsi ditujukan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Misalnya, manusia mengkonsumsi membeli motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerja. Dan yang ketiga, barang yang dikonsumsi akan habis atau akan mengalami penyusutan, yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Misalnya, manusia menggunakan motor sebagai alat transportasi. Lama-kelamaan, nilai guna ekonomi dari motor tersebut akan menyusut, yang pada akhirnya motor tersebut tidak bisa dimanfaatkan kembali. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. C sama dengan A plus B kali Y, di mana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan. B adalah hasrat, margin masyarakat untuk melakukan konsumsi. Y adalah pendapatan disposable, pendapatan yang siap dikonsumsi. A lebih besar dari 0
dan 0 lebih kecil dari B. B lebih kecil dari 1. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, tingkat pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan suatu rumah tangga, akan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Sebaliknya, jika pendapatannya kecil, konsumsinya pun kecil. Tingkat harga. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat tergantung pada harga. Dengan kata lain, konsumsi dikurangi pada waktu harga tinggi dan konsumsi dapat ditingkatkan jika harga lebih rendah. Sikap dan gaya hidup. Sikap dan gaya hidup seseorang sangat mempengaruhi tingkat konsumsi. Jika sikap dan gaya hidupnya boros, ia cenderung berperilaku konsumtif, yakni kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli barang, padahal barang tersebut belum tentu bermanfaat. Adat istiadat. Adat istiadat juga bisa mempengaruhi konsumsi. Misalnya, untuk upacara tradisional diperlukan barang-barang tertentu. Model barang. Model barang yang sedang tren dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam konsumsi. Kegiatan berkompetisi dengan konsumen lain. Barang substitusi jika seorang konsumen memiliki hasrat atau keinginan berkompetisi dengan konsumen lainnya. Biasanya konsumsinya besar, artinya konsumen yang dilakukan bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, melainkan menurut konsumen lain. Selera konsumen. Selera konsumen setiap orang berbeda-beda. Orang Jawa dan orang Sunda memiliki selera yang berbeda dalam hal makanan. Adanya perbedaan selera jelas akan mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Tujuan konsumsi. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Yang kelima, memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Yang keenam, mempertahankan status sosial. Yang ketujuh, mempertahankan status keturunan. Yang kedelapan, mendapatkan keseimbangan hidup. Yang kesembilan, memberikan bantuan kepada orang lain, tujuan sosial. Yang kesepuluh, menjaga keamanan dan kesehatan. Yang ke-11, keindahan dan seni. Dan yang terakhir, demonstration effect, keinginan untuk meniru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.